Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim daiman abada ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puja-puji ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semuanya, dan mari panjatkan salawat teriring salam ke Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin dirahmati Allah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tajwid kita pada matan Asy-Syarsabil Asy-Syafi. Qala al-musannif rahimallahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Babut ta'arifi, bab penjelasan mengenai definisi. Definisi yang akan dijelaskan pada bait ini adalah definisi yang berkaitan dengan hukum nun sukun dan tanwin. Paling tidaknya kita pernah menjelaskannya pada pembahasan telah lalu, tapi bukan dalam bentuk bait. Beliau di sini menulis penjelasan definisi dalam bentuk bait. Beliau berkata, al-izharu an tukhrija kulla harfin min makhrajin min ghairi ghannil harufi. Izhar adalah an tukhrija kulla harfin, engkau mengucapkan setiap huruf min makhrajin, daripada makhrajnya, min ghairi ghannil harfi, tanpa mengucapkan dengung dengan sempurna. Jadi di sini tidak boleh dipahami tanpa guna. Mengapa? Karena musannifnya sendiri dalam bait 32 tingkatan dengung memasukkan izhar kepada tingkatan yang memiliki apa? Dengung. Berarti maksud bait ini pada bait 22 ini adalah tanpa dengung yang sempurna. Jadi dipahami dengan, dikorelasikan dengan bait-bait setelahnya. Karena kemarin kita sudah menjelaskan bahwa tidak ada yang mampu menghilangkan apa? Dengungnya izhar khalqi atau izhar syafawi. Karena makhraj dengung di mana? Di hidung. Kalau ditutup hidungnya ketika mengucapkan huruf izhar, maka bunyinya tidak elok atau tidak cantik atau tidak bagus atau tidak sempurna. Itu menunjukkan bahwa izhar itu punya dengung, tapi kadar dengungnya tidak sempurna. Baik. Jadi terjemah bait ini harus dikoreksi dikit. Contohnya saya ambil contoh karena kemarin kita sudah contohkan semua. Satu contoh aja ya. Yan auna. Yan auna. Itu nun sukun ketemu apa? Hamzah. Kalau kita buktikan dengungnya ada, kita tutup ini. Yan. Itu bunyinya nggak elok kan? Artinya ketika diucapkan dengungnya menyertainya. Itu buktinya kalau kita ingin membuktikan bahwa dia punya dengung, karena makhraj dengung di mana? Di hidung. Kalau hidungnya ditutup, bunyinya tidak elok, tidak indah, tidak bagus.
Berarti ada dengungnya, tapi dengungnya tidak sempurna, tidak sampai 2 harakat. 1 harakat saja. Nah. Kemudian bait 23, wal lafdhu bil harfaini harfan wahidan musyaddadan katsani idghamun bada. Nah, ini pengertian idgham. Apa itu? Wal lafdhu bil harfaini harfan wahidan. Pengucapan 2 huruf menjadi 1 huruf musyaddadan disertai dengan tasydid katsani, seperti pengucapan huruf kedua. Nah, namanya idghamun bada, idgham yang nampak. Nah, pengucapan 2 huruf. Apa contohnya di situ? Mayyak, apa contohnya? Man yaqulu. Ini langsung mayya, mengucapkan 2 huruf. Ya kan? Katsani, pengucapannya ini seperti ini. Mayya. Cuma ketika nunnya dirubah menjadi bunyi ya, sifat dengunnya tetap ikut. Tidak hilang. Maka disebutkan seperti katsani. Contoh lagi. Asyamsu. Asyamsu. Ini apa yang dimasukkan di sini? Lam kan? Berarti lam ini sebelum dimasukkan ke shin dirubah jadi sin. Jadi pada hakikatnya lam syamsiyah ini dirubah dulu menjadi apa? Shin. Menjadi ini mislain. Jadi pada hakikatnya idgham itu mislain. Karena dirubah dulu dari bentuknya. Maka disebutkan katsani, penyebutannya seperti huruf kedua. Jadi penyebutan huruf pertama ketika dia dimasukkan ke huruf kedua, dilambangkan dengan tasydid, maka penyebutannya seperti huruf kedua, tidak lagi huruf pertama. Maka namanya apa? Idghamun bada. Itu idgham yang nampak. Itu pembahasan pengertian apa? Idgham. Kita sudah bahas lalu. Idgham dibagi 2. Kalau hukum nusuk dan apa? Idgham apa? Apa? Idgham biguna dan bila guna. Baik. Kemudian baik 24, waja'alu harfin fi makanil akhar ma'gunnatin fihi fa iklabun duri. Waja'alu harfin fi makanil akhar, menjadikan huruf pada posisi huruf yang lain. Apa maksudnya di sini? Merubah nun seperti mim, menjadikan huruf pada posisi huruf lain. Karena iklab itu secara bahasanya merubah. Maka di sini yang dimasukkan ja'ali harfin fi makanil akhar, merubah bentuk huruf, memposisikannya kepada huruf mim. Ma'gunnatin fihi, disertai dengan suara dengung pada saat pengucapannya, fa iklabun duri, maka itu diketahui dengan nama iklab. Jadi karena iklab itu apa? Merubah. Apa yang dirubah? Nun sukun menjadi bunyi mim. Contohnya apa? Ambihum. Kan? Dirubah. Ja'ali harfin makanal akhar, menjadikan huruf pada tempat huruf yang lain. Berarti menjadikan bunyi nun menjadi bunyi mim. Itu maksudnya. Baik. Kemudian di sini bait berikutnya 25, wa ammal ikhfa'u, maka dan adapun ikhfa fahalun bainal izhari wal idghami qad rawaina.
Adapun kondisi ikhfa itu fahalun, maka kondisinya bainal idhar, antara sifat idhar wal idgham dan sifat idgham. Qad rawaina, begitulah yang kami riwayatkan. Berarti di sini disebutkan kalau idhar itu apa? Bunyi nunnya atau bunyi tanwinnya jelas kan? Apa contohnya tadi? Yan auna. Kalau tanwin apa? Contoh di sini tanwin kullun amana. Sedangkan kalau ikhfa, sedangkan kalau idgham dimasukkan. Apa yang dimasukkan? Huruf pertama ke huruf kedua. Kalau izhar huruf pertama tampak. Kalau idgham huruf pertama melebur ke huruf kedua. Contohnya mayyaqulu itu kan huruf pertama lebur. Cuma di sini dipanjangkan 2 harakat karena ada dengungnya. Itu kan digunakan disertai dengan dengung. Tapi kan bentuk huruf pertama melebur bacaannya kepada huruf kedua. Kalau izhar dia tampak dengan jelas. Kalau idgham dia hilang karena dia berubah menjadi huruf kedua. Kalau ikhfa antaranya dia tidak hilang seperti idgham dan dia tidak nampak seperti izhar. Berarti dia samar. Kita contohkan. Kalau mausura itu dia apa? Bunyinya ikhfa. Kalau kita izharkan menjadi mansura itu bunyinya tampak apanya? Nunnya kan? Kalau kita masukkan idgham masura itu hilang nunnya. Di sini nunnya tidak hilang karena dia tidak idgham dan tidak tampak seperti izhar karena dia bukan izhar. Maka disebut dengan ikhfa. Maka disebut dengan mausura. Baik, jadi dipahami kan? Satu contoh aja. Kita sudah contohkan banyak contoh kemarin. Baik. Di sini baik berikutnya babu hukmin nuni wal mimi al musyaddadataini. Bab penjelasan mengenai hukum nun dan mim yang ditasydid. Hukum nun dan mim bertasydid. Maka di sini disebutkan in syuddidat nunun wa mimun gunna. Jikalau nun dan mim ditasydid maka gun. Ini sebenarnya gunna di sini adalah kata perintah di sini. Gun, artinya dengungkanlah. Panjangkan bunyi dengungnya. Adapun alifnya tambahan pada wazan. Pada wazan syair. Gunna. Waslan awakfan. Baik ia dalam kondisi wasal ataupun dalam kondisi waqaf. Ka'atammahunna. Seperti contoh apa? Atammahunna. Bacaan atammahunna, nunnya ini tetap terbaca panjang 2 harakat baik mimnya ataupun nunnya ketika dibaca wasal maupun waqaf. Ka'atammahun. Karena kalau kita berhenti di nun atau mim yang bertasydid tetap dibaca apa? 2 harakat. Baik. Hunna, alif yang ada pada atammahunna itu juga sama. Fa'atammahunna. Ka'atamma, seperti contohnya apa? Atammahunna. Itu ya. Kemudian bait 27, wasammi harfa gunnatin musyaddada. Namakanlah kedua huruf tersebut, huruf nun dan huruf mim yang bertasydid, huruf dengung yang bertasydid. Jadi di sini disebutkan, karena ada buku yang menyebutkan gunna adalah mim dan sukun yang mim dan nun yang bertasydid. Itu pengertian yang salah. Pengertian yang salah. Mengapa?
karena mim dan nun tidak terlepas darinya apa sifat dengung, baik dalam kondisi bertasydid maupun tidak bertasydid, sebagaimana yang nanti akan kita jelaskan pada pembahasan tingkatan dengung setelah ini. Nah, baik. Kemudian wahzaru lima qablahuma antamduda, hati-hatilah memanjangkan apa huruf yang terletak sebelum mim dan nun yang bertasydid. Nah, contohnya di sini atammahunna. Yang tidak boleh adalah nanti saya contohkan atammahunna. Di sini taknya nggak boleh dipanjangin. Nggak boleh terkecoh sama tasydidnya mim. Nanti ingin panjangin bunyi dengungnya, panjangin juga taknya. Atamah. Salah. Itu makanya itu wahdar, hati-hati. Contohnya lagi di sini, ingin panjangkan bunyi dengungnya, ternyata dipanjangkan haknya juga. Menjadi atammahun. Itu salah. Maka disebut hati-hatilah. Tidak boleh memanjangkan di depannya. Yang dipanjangkan cuma nun tasydid atau mim tasydidnya saja. Baik. Kemudian kita pindah pada bait berikutnya. Babu ahkamil mim sakinah. Bab berikutnya ini bab hukum nun mim sukun ya, mim sukun. Baik, di sini disebutkan wal mimu intaskun laha ahkamu. Dan mim jikalau ia sukun maka baginya hukum-hukum. Ahkam namanya hukmun, artinya banyak hukum. Di sini ada 3 hukum. Apa itu? Ikhfa, al-ikhfa'u. Di sini ada ikhfa. Wal izharu, izhar. Kemudian wal idgham dan idgham. Jadi hukum mim sukun ada 3, tidak terlepas dari 3 ini. Baik, kemudian 29 fa akhfi indal ba, maka ikhfakanlah apabila mim terletak sebelum huruf ba. Ini pembahasan pertama mengenai apa hukum mim sukun, yaitu ikhfa. Ikhfa secara bahasa artinya apa tadi? Samar ya. Secara istilah ikhfa syafawi adalah mengucapkan mim sukun di antara sifat izhar dan idgham tanpa tasydid disertai dengan dengung ketika setelahnya ada huruf ba. Contohnya apa? Ya tasim billah. Ini mim ketemu ba. Maka di sini antara izhar dan idgham. Karena kalau izhar ya tasim billah. Kalau dia idgham masuk ya tasim billah. Idgham kan memasukkan pertama ke huruf kedua. Maka dia tidak izhar dan tidak idgham pula. Maka bacanya ikhfa. Bacanya seperti ini. Ya tasim billah. Baik. Adapun cara pengucapannya nanti kita bahas di belakang ini. Kemudian wa fil mimi adghima, dan pada huruf mim apa? Adghim. Idghamkanlah. Artinya apabila ada mim sukun bertemu dengan mim, maka hurufnya harus di idghamkan. Adghim. Di sini juga alifnya tambahan. Perintah di sini adghim. Yang diidgham apa? Mim. Baik. Berarti di sini pembahasan berikutnya adalah pembahasan apa namanya? Idgham mithlain. Mim ketemu dengan mim. Apa maksudnya?
Pengertian apa idgham mislain? Memasukkan mim sukun ke huruf mim yang berharakat setelahnya dengan menjadi satu huruf yang bertasydid disertai dengan dengung. Nah, contohnya apa? In kuntum mu'minin walahum ma yashtahun. Itu ada mim ketemu dengan mim. Nah, kemudian di sini bait berikutnya sambungannya wa azhiranha indama siwahuma, dan baca dengan izhar. Apa yang dibaca dengan izhar? Mim. Indama ketika bertemu dengan siwahuma, selain mim dan ba, harus dibaca apa? Izhar. Baik. Izhar adalah apa di sini? Izhar syafawi, mengucapkan mim sukun dengan jelas tanpa disertai dengan dengung yang sempurna ketika bertemu dengan huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Bahasa di sini tanpa dengung yang sempurna, artinya izhar ini kita tidak bisa hilangkan dengungnya. Sama dengan nun. Karena makhraj dengung ada di hidung. Sedangkan dengung ini sifat yang selalu menyertai apa? Mim dan nun. Maka ketika posisi izhar dia tetap ada, cuma sedikit kadarnya. Contohnya apa? Awam-an. Contoh di sini apa? Mim ketemu hamzah. Maka kita buktikan benar nggak ada dengungnya. Kita tutup nih. Kalau bunyinya tidak elok, kalau hidung saya tutup, berarti bunyinya ada. Awam-a, awam-a, awam-a. Elok nggak bunyinya? Tidak, berarti ada dengungnya. Karena kalau tidak ditutup bunyinya bagus. Awam-a. Bagus kan? Itu menunjukkan bahwa dia ada dengungnya. Karena dengungnya satu harakat. Artinya tidak sempurna. Mau dicontohkan semuanya? Nggak usah katanya. Baik, kita contoh satu huruf aja ya berarti ya. Kemudian bait ke-30, wa in ra'aital mima qabla al-fa'i aw qabla al-wawi ihdari minal ikhfa'i. Jika engkau melihat mim terletak sebelum huruf fa atau terletak sebelum huruf waw, ihdari minal ikhfa'i. Hindarilah membacanya dengan samar. Artinya jangan sampai bunyinya samar, tidak jelas. Contohnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ente dengar surah mim enggak? Saya dapatkan di bibir kan? Ada surahnya? Saya ulangi. Antum bisa buktikan yang salah ini. Dari hati-hati. Saya sengaja menyalahkan biar antum tahu. Hati-hati. Tapi nanti saya baca benarnya ya. Contohkan dulu yang salah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu enggak ada. Makanya hati-hati. Jangan sampai bibirnya rapat tapi nggak terbaca. Atau suaranya nggak jelas kayak tadi. Maka harus ihdar, hindari, hati-hati ketika mim sukun bertemu dengan waw, harus jelas bahasanya. Alaihim wa ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini ada jelas nggak bunyinya? Jelas. Baik. Ketika ketemu juga dengan fa, harus juga hati-hati. Jangan sampai samar bahkan atau hilang. Contohnya hum fiha. Ini saya rapat enggak? Hum asalnya kan hum fiha khalidun. Jelas kan? Ini bisa samar. Hum fiha, mana mimnya? Samar bunyinya. Maka hati-hati, harus jelas. Hum fiha khalidun. Baik.
Nah, kita pindah satu bab lagi. Di sini babul gunnah, bab penjelasan mengenai dengung. Kita perhatikan pengertian beliau tentang dengung. Bait ke-31. Wa gunnatun, dan dengung itu sautun, suara, ladzizun, enak, bagus, indah. Rukiba, yang ditarkibkan atau yang disertakan atau yang disusunkan pada huruf apa? Finnuni, pada huruf nun, wal mimi, dan huruf mim, ala maratiba, sesuai dengan tingkatan-tingkatan keberadaannya. Berarti menurut pengertian ini, nun dan mim tidak pernah berpisah dengan dengung. Baik dalam kondisi apa? Izhar, idgham, ikhfa, iklab, kecuali idgham bi ghairi gunnah, idgham bila gunnah. Itu karena jelas itu. Baik. Nah, setelah menyebutkan pengertian dengung ini, berarti di sini pengertiannya apa? Nun dan mim yang senantiasa menyertai suara indah, yang enak, yang senantiasa menyertai apa? Mim dan nun. Kemudian di sini contohnya apa? Musyaddadani. Ini yang pertama apa? Bertasydid. Contoh bertasydid itu inna, thumma, amma. Ini contoh yang bertasydid. Baik dalam kondisinya ia muttasil atau munfasil. Kalau munfasil itu contohnya innahnu. Nahnu. Ini munfasil. Kalau contohnya muttasil, inna. Ini sama-sama. Karena ini kan asalnya kita melihat dua nun juga. Nun sukun, nun yang berharakat. Cuma ini sudah menjadi muttasil, ini munfasil. Summa mudghamani, kemudian yang diidghamkan. Yang diidghamkan di sini bisa bermaksud adalah idgham mutamatsilain seperti munfasil tadi, karena nun sama nun atau mim sama mim, alaikum maqami, atau idgham bi gunnah. Juga termasuk. Karena dalam kondisi apa? Idgham mudghamani. Kemudian berikutnya di sini adalah mukhfiyani, yang ikhfa. Apa contoh ikhfa? Mansura. Summa muzharani, kemudian yang izhar. Kan dia masukkan di sini izhar sebagai ada dengungnya kan? Berarti di sini tadi harus digabungkan dengan bait ini dengan bait yang dijelaskan di awal itu. Baik. Maka tingkatan di sini disebutkan. Contoh izhar di sini apa? Qinwan liman khosyiya an'amta. Kemudian di sini penjelasan tingkatannya. Kamilatun lada as-salasatil uwal. Berarti di sini beliau menjadikan tingkatannya dalam di sini dapat kita pahami. Yang pertama apa? Kamilah. Berarti tingkatan kamilah ini adalah tingkatan yang dengungnya dua harakat, sempurna dua harakat. Di mana itu? Di sini bukan musyaddadani yang ditasydid
mudghamani yang didghamkan, mukhfayani yang diikhfakan. Bisa juga masuk di sini yang diiklabkan ya. Karena dua juga harakat. Kalau dulu kita bahasanya ini akmal sama kamilah. Karena dulu kita pisahkan antara yang bertasydid dan tidak bertasydid. Di sini dia posisikan satu. Mengapa dilihat satu? Karena satu macam dengungnya. Hanya dua harakat saja. Kemudian naqisatun fi rabi'il ladzi fadal. Naqisah, tingkatan naqisah pada yang keempat, yang selebihnya yang disebutkan tadi. Apa tingkatan yang keempat itu? Muzharani, yang diizhar, berarti ada dengungnya, cuma naqisah. Kemudian dipahami juga, ada juga tingkatan yang angkos. Di mana tingkatan yang angkos dipahami? Di bait yang 31-nya. Rukkiba fin nuni wal mim. Gunnatun sautun ladidun rukkiba fin nuni wal mim. Dengung itu adalah suara enak yang disertakan pada mim dan nun. Berarti di sini kalau kondisi berharakat tetap ada. Ya kan? Walaupun tidak disebut di sini tapi dapat dipahami dari baitnya itu. Bait 31 bahwa itu tidak terpisah. Berarti ada. Contohnya kan kalau kita sebutkan mim dan nun yang berharakat biasa, fathah, kasrah, dhamma dengan menutup hidung, bunyinya tidak elok. Contohnya nih, ba, bi, bu. Kalau dibuka, ma, mi, mu, enak kan? Itu artinya apa? Ada dengungnya. Contoh kalau nun, da, di, du, suaranya tidak enak. Kalau dibuka, na, ni, nu, enak. Itu artinya apa? Ada dengungnya. Buktinya apa? Kalau ditutup makhraj dengungnya, bunyinya tidak elok, tidak indah, tidak cakep, tidak antik, tidak cantik. Baik. Kemudian bait 34 kita bahas kemarin ini. Wa fakhimil gunnata intalaha huruful isti'la'i la siwaha. Dan tebalkanlah bunyi dengung intalaha huruful isti'la'i. Jikalau setelahnya adalah huruf-huruf isti'la'. Kita bahas kemarin di mana pembahasan ikhfa. Contohnya apa? Mansura. Yantiqun. Kalau salahnya bukan huruf ikhfa, harus tipis. Muadzir. Jadi kan ketemu dal, berarti harus tipis. Maka disebutkan la siwaha, tidak ditebalkan melainkan dengan huruf isti'la saja. Baik, kita bahas tadi apa di sini? Yang saya janjikan, faedah pengucapan ikhfa syafawi harus dijelaskan juga di sini. Biar satu rangkaian pada mim. Baik, cara mengucapkan ikhfa syafawi adalah merapatkan kedua bibir tanpa membiarkan ada celah walaupun hanya sedikit ya, sebagaimana riwayat yang ada dan telah disebutkan oleh ulama dalam kitab-kitab tulisan mereka, sebagaimana yang disebutkan di bawah ini. Yang pertama berkata Al-Hafiz. Al-Hafiz ini bukan hafal Quran ya. Kalau geral Indonesia Al-Hafiz ini hafal Quran. Tapi yang dimaksud di sini Al-Hafiz adalah yang hafal 100.000 hadis beserta biografi perawinya. Ini bukan gelar acak-acakannya atau kaleng-kaleng ini. Al-Hafiz 100.000 hadis 40 nggak disebut Al-Hafiz. Kita biasanya hafal hadis arba'in. Ini nggak disebut Al-Hafiz itu mah. Di sini hafal 30 itu nggak disebut Al-Hafiz. Baik. Tapi kalau kita tinggal di Indonesia nggak apa-apa lah, Al-Hafiznya ala Indonesia gitu. Baik. Al-Hafiz Indonesia bukan penghafal hadis ya. Nanti hafal 30 juz. Terkadang ada yang mengaku Hafiz tambahnya tapi diperiksa bacanya nggak lancar, itu bukan Hafiz namanya. Habis. Baik. Kemudian apa? Al-Muqri. Al-Muqri juga punya syarat-syarat. Di antara syaratnya adalah mengajarkan 3 qiraat, mengetahui mempunyai minimal 3 riwayat. Baru disebut dengan Al-Muqri. Kalau hanya mengajarkan 1 riwayat saja nggak disebut dengan Al-Muqri. Mengajarkan riwayat hafz saja tidak disebut dengan Al-Muqri. Jadi ulama dulu itu benar-benar syaratnya harus dinilai. Tapi kalau bahasa Arab Al-Muqri adalah pengajar, ya udah, jadilah kita pengajar. Baik.
Tapi alhamdulillah kita sudah ada asyara sugro walaupun belum sampai kubro dan syawatnya. Nah, semoga bisa sampai ke situ. Baik. Namanya Thahir bin Ghalbun. Wafatnya 399 Hijriah pada kitabnya At-Tadhkirah fi Al-Qira'at Ats-Tsaman. Beliau sebutkan wa ammal mimu ma'al ba'i faya mukhfatun la mulghamah wasyafatani yang tabiqani aidan ma'ahuma. Dan adapun mim ma'al ba'i jika menyertai huruf ba fahiya mukhfatun, namanya ikhfa, la mudghamah, tidak diidghamkan. Wasyafatani, di sini bentuk bibirnya bagaimana? Wasyafatani, kedua bibir yang tabiqani, merapat, itbaq aidan, membersamainya. Berarti di sini kan namanya yang tabiqani. Bukan furujani, bukan furja. Yang tabiqani. Karena istilahnya yang membuka itu furja kan? Di sini yang tabiqani. Kemudian berkata Al-Hafiz juga sama dengan yang di atas tadi. Abu Amr Ad-Dani pada kitab syarahannya Mawghubal Khaqaniyah. Jilid 2 halaman 461 sebagaimana beliau nukil dari perkataan Abu Abbas Muhammad bin Yunus, wafatnya 333 Hijriah. Saya bacakan di sini. Faida tawalata, jikalau mim dan ba berurutan, artinya mim dulu baru ba. Wa kanatil ula minhu masakina, dan huruf sebelumnya yaitu mimnya sukun, lam yaftahil qari'u biha syafataihi, seorang pembaca tidak membuka dua bibirnya. Kalau ada celahnya sedikit, terbuka enggak? Terbuka berarti. Ini disebutkan lam yaftah, artinya tidak ada bukaan. Hatta yattabi'al ukhra idza wasala al-qira'ah, hingga ia membaca huruf berikutnya apabila ia menyambung bacaannya. Berarti apa di sini contohnya? Ya tasim billah, dibuka ketika bi. Jadi bi di mimnya belum dibuka sesuai dengan ini. Lam yaftah. Baik. Fatakunu syafataini ala hali indhimamiha, maka kedua bibir masih dalam kondisi indhimam, menyatu, bergabung, tidak terpisah. Ini jelas kan? Baik. Kita baca juga berkata Al-Hafiz Abdul Wahhab Al-Qurtubi. Wafatnya 461 Hijriyah. Pada kitabnya Al-Muwaddih fi At-Tajwid halaman 175. Fala yujadu fil lafzi farqun baina qauli ta'ala, maka tidak ada perbedaan pelafalan antara qauli ta'ala, firman Allah, am biwahirin minal qaul, ambi mim ketemu ba, am bihi jinnah, apa itu? Mim ketemu ba, wa baina, dan antara firman Allah, ambatakum minal ardh, ambatakum apa itu? Nun ketemu ba, berarti dia iklab. Berarti ada nggak perbedaannya? Di sini disebut tidak ada perbedaannya. Maka disebutkan sawaun kana ma qabla al-ba'i nunan aw miman, sama saja sebelum ba itu nun atau mim. La farqa bainahuma, tidak ada perbedaan keduanya. Kulluhu fil lafzi sawaun, semuanya dalam pengucapannya itu sama. Ini penguat lagi. Setelah disebut apa? La farqa bainahuma, ini kan sudah menjelaskan tidak ada perbedaan. Disebutkan lagi kulluhu fil lafzi sawaun, ini penguat. Baik. Baik. Keempat, berkata Al-Hafiz Abu Ja'far bin Bazish yang wafatnya 540 Hijriah pada kitabnya Al-Iqna' fi Al-Qira'at As-Saba'. Al-Iqna' fi Al-Qira'at As-Saba', halaman 111.
illa ayyurida qailina bil ikhfa'i, kecuali maksud yang mengatakan ikhfa, intibaqus syafatain harfain intibaqan wahidan, merapatkan dua bibir ketika menyebutkan dua huruf, yaitu apa? Mim sukun diikuti ba, intibaqan wahidan, satu kali tutupan. Ya tasim billah, itu kan sekali tutupan. Falidzalika mumkinun fil ba'i wahdaha, itu hanya bisa pada saat menyebutkan huruf ba fi nahwi akrim bi zaidin, tapi di sini dia mengambil contoh bahasa Arab, bukan contoh dalam Al-Qur'an. Nah. Baik. Kemudian juga yang keenam ya. Saya baca yang keenam. Berkata Al-Muqri Asy-Syaikh Ahmad Abdul Aziz Az-Ziyad Al-Misri, orang Mesir. Wafatnya 1424 Hijriah atau 2003 Masehi. Ketika ditanya oleh Syekh Yahya Al-Ghawthani Asy-Syami, beliau ini masih hidup, tinggal di Turki, muridnya Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau juga perawi hadis, periwayat hadis. Sekaligus mukri juga, karena dia juga menguasai 14 qiraat dengan syadnya. Jadi bukan kaleng-kaleng. Baik. Ditanya apa? Tentang membuka bibir sedikit ketika membaca ikhfa syafawi. Sebagaimana yang beliau nukil pada kitabnya Ilmu Tajwid Ahkamun Nawariyah Mulahadhat Amaliyah Tatbiqiyah, halaman 40. Jawaban Syekh siapa? Ahmad Abdul Aziz Az-Ziyad ini. Ulama besar qiraatnya Mesir juga ini. Lam na'had dzalika fi masyayikhina, kami tidak mendapatkan hal itu, artinya membuka sedikit bibir pada guru-guru kami. Walam nakun nasma anhu, dan kami juga tidak mendengar mengenai hal itu, min qari'in, dari seorang qari' mu'tabarin, yang diakui keahliannya, min qurra'il azhar, daripada qurra'il azhar. Wala a'rifu ahadan qala bihi, dan aku tidak mengetahui seorang pun yang mengatakan, yang mengucapkan hal itu dengan sedikit bibir terbuka atau furja, illa ba'dul qurra'il mu'asirin, sebagian qurra' yang mu'asir, kontemporer. Min bid'atin wa ishrina sanah takriban, kira-kira ya 20 tahun ini. Berarti kalau dia wafat 2003, berarti 20 tahun, 2000 berapa itu? 19 berapa itu? 1980-an ya. Baik. Kemudian walam naqra, dan kami tidak membaca hal itu ala syaikhina, kepada guru kami Abdul Fattah Hanidi illa bil itbaqi, kepada guru kami Abdul Fattah Hanidi illa bil itbaqi, dimanakan dengan itbaq. Artinya beliau di sini mengakui bacaan itbaq itu dengan merapatkan bibir, dan mengatakan yang membuka sedikit itu hanya orang-orang kontemporer. Baik. Ingin mengetahui siapa yang orang kontemporer ini? Kan sudah disaksikan tadi kan ulama Mesir yang mengatakan belum ada. Siapa yang mengatakan ada seperti itu, bacaan seperti itu? Kita lihat ulama mana juga. Jadi kalau ada pengakuan ulama Mesir mengatakan tidak ada, kemudian ada yang mengatakan, berarti ini memang kontemporer ya. Baik, siapa? Yang pertama Syekh Qurayyim Raji. Di sini disebutkan Syekh Qurayyim Raji, Syekh Qurra negeri Syam, masih ada zaman kita ini, masih hidup. Yang disebutkan dalam teks penetapan majelis para Syekh Qurra di Damaskus mengenai pengucapan ikhfa syafawi, sebagaimana dinukil oleh Syekh Yahya Al-Ghawthani dalam bukunya Ilmu Tajwid Ahkamun Nawariyah Mulahadhat Amaliyah Tatbiqiyah, halaman 166. Di situ disebutkan ila anja'a, sampai datang ahadul qurra'i, salah seorang qurra, wa kanat lahu mashhatal qurra, dan dia berkedudukan sebagai kepala qurra. Wa huwa Syekh Amir Utsman, yaitu dia bernama Syekh Amir Utsman. Faja'a bihadzal nutqil jadidi, maka beliau mendatangkan pengucapan yang baru ini, alladzi ma kana ya'rifuhu al-qurra, yang sebelumnya belum diketahui oleh para qurra, wala ulama al-qira'ah, dan juga belum diketahui oleh ulama qira'ah, wala ulama al-azhar, dan juga pula tidak diketahui oleh ulama azhar,
Wa idhan, begitu juga huwa ma kana ya'rifuhu min qabl. Beliau tidak mengetahui sebelumnya, wa ma talaqahu an masyayikhihi. Dan juga beliau tidak terima daripada guru-gurunya. Nah, ini orang Mesir, Syekh Amir Utsman, yang menyaksikan bahwa di Mesir juga tidak ada bacaan seperti itu adalah orang Mesir juga, Syekh Az-Zayyat. Nah, sama-sama. Nah, baik. Berarti yang kita baca adalah merapatkan bibirnya. Nah, karena riwayat kita melalui Syekh Az-Zayyat. Baik. Kemudian persaksian berikutnya adalah persaksian Dr. Aiman Rusdi Soid. Ini banyak di di YouTube ini. Ada di linknya itu juga. Fadil. Disebutkan situ penjelasannya pemaparan tentang al-furja fil qalbi fi wa ikhfa syafawi fil mizan, yang dapat dilihat di situ di link itu ada di videonya. Menyatakan bahwa yang memulai membaca hal itu siapa? Syekh Amir Said Utsman. Kemudian penyaksian muridnya juga yang bernama Syekh Salahuddin Kabbarah Al-Qurra daerah Trablis Libanon, bahwa beliau membaca qiraat sab'ah pada Syekh Amir Said Utsman dengan merapatkan bibirnya tanpa membuka sedikit, walaupun pada baca iqlab dan syafawi. Kemudian pulang ke kampungnya dan datang lagi setelah beberapa tahun untuk menyempurnakan qiraah asyarahnya kepada gurunya itu Syekh Amir Said Utsman. Maka saat itu ia diperintahkan oleh gurunya membuka kedua bibirnya. Ini menunjukkan bahwa hal ini terjadi di masa-masa tuanya. Baik, begitu juga persaksi Syekhah Ummi Sa'di mengatakan bahwa yang mulai membaca ikhfa syafawi dengan membuka sedikit bibir adalah Syekh Amir Said Utsman. Ini dapat dilihat di YouTube dengan judul Asy-Syekhatu Ummu Sa'd tatahaddath anil iklabi wal ikhfa'i asy-syafawi. Baik, sampai di sini penjelasan saya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan.